Sampai jumpa kembali sahabat bersama saya Ade Kurniawan di channel Ade Petani Indonesia. Pada kesempatan kali ini kami mau melanjutkan seputaran pertanyaan dan jawaban. Pada kesempatan ini saya akan menjawab 5 pertanyaan yang sahabat atau rekan semua kirimkan lewat komentar YouTube. Nah, yang pertama saya akan menjawab dari pertanyaan dari Tohir. Kalau dekat pohon pisang apa singkong bagaimana ya? Nah, untuk pertanyaan ini maksudnya mungkin jika tanaman pepaya dekat tanaman singkong atau di sampingnya tanaman singkong atau pisang bagaimana? Nah, berdasarkan pengalaman, singkong ataupun pisang sebetulnya kurang cocok untuk tanaman pepaya karena singkong sendiri atau pisang itu sebagian besar adalah inang penyakit daripada tungau merah yang membuat karat daun ataupun karat buah di pisang. Nah, sementara pisang adalah sebagian besar mudah terinfeksi dengan fusarium ataupun antraknosa yang membuat bercak di daun ataupun buah. Nah, juga jika tanaman singkongnya terlalu dekat ataupun pohon pisangnya terlalu dekat, berpotensi akarnya itu merebut nutrisi yang akan diserap pepaya. Kita ketahui sendiri tanaman umbi-umbian itu sangat rakus untuk unsur hara. Dan saya sarankan bila mana di sela-selanya ada pohon singkong ataupun pisang, lebih baik Anda korbankan tanaman itu, Anda fokuskan di pepaya. Karena sayang sekali meskipun tidak banyak, tapi jika dipaksakan dipertahankan keduanya, jatuhnya ke pepayanya tidak maksimal. Nah, itu juga berdasarkan pengalaman. Kebetulan kami juga pernah ada tanaman singkong dan tanaman pisang di sampingnya cenderung lebih mudah terserang hama ataupun penyakit yang ditularkan oleh tanaman singkong ataupun pisang. Nah, jadi seperti itu sahabat. Nah, jadi untuk pertanyaan yang kedua dari Purpaksi, buah pepayanya lebat sekali, kalau boleh tahu bibitnya merek apa ya? Nah, untuk masalah bibit sendiri, kebetulan kami sendiri tidak pernah belah sendiri atau menurunkan sendiri, tapi kami menggunakan produk unggulan dari kampus IPB dengan kemasan Botaniseed ataupun PKHT, tapi kami cenderung lebih memilih Botaniseed. Sudah lama kami menggunakan produk itu, baik PKHT ataupun Botani, keduanya dari kampus IPB yang dikeluarkan varietasnya didaftarkan kepada Menteri Pertanian tahun 2010. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Juragan Hebung, gimana cara mengatasi keriting daun dan daun kuning terhadap daun pepaya? Nah, khususnya untuk mengatasi keriting ataupun daun kuning ini sangat sering terjadi khususnya pada musim penghujan. Jadi untuk menganalisa penyakit sebetulnya kita ketahui dulu. Jadi sebelum tanaman itu terserang penyakit, jadi obat apa yang Anda pernah berikan, pupuk apa yang pernah Anda berikan, lalu musim apa yang sedang terjadi di daerah Anda. Jadi kita bisa menganalisa apakah ini faktor OD obat ataupun OD pupuk ataupun karena curah hujan. Nah, jadi ketika kita mengetahui analisa pupuk apa yang diberikan, obat apa yang diberikan, baru kita melihat kondisi tanaman. Nah, jika kasus keriting sendiri, keriting itu ada 2 macam. Yang pertama keriting yang menggulung. Jadi daunnya itu tidak ada bercak, tidak ada lubang-lubang, tapi dia menggulung gitu. Nah, itu disebabkan oleh kutu ataupun tungau yang menyerap cairan daripada daun
daun muda si pepaya. Jadi pertumbuhan daun itu mengkerut gitu, tidak akan normal. Itu disebabkan oleh hama. Ada satu lagi, ada keriting yang berlubang atau ada bercak-bercak kuning. Nah, itu sendiri disebabkan oleh cendawan penyakit. Salah satunya cendawan penyakit yang ada pada tanah yang menyerang perakaran, baik perakaran cabang ataupun perakaran utama, sehingga si pertumbuhan pucuk itu terganggu dan potensi penyakit lain mudah masuk karena jaringan akar terinfeksi, sehingga imunitas atau metabolisme daripada tanaman tersebut lemah. Nah, bisa kita sebut jamur tersebut adalah Pythium dan Plasdoporium sp. Nah, bisa kita kendalikan dengan pemberian kalsium dan magnesium secara kocor ataupun di spray. Untuk obatnya adalah menggunakan fungisida sistemik, baik bahan aktif depoconazole ataupun metalaxyl. Bisa Anda campur dengan silika cair untuk mempertebal jaringan daun utama. Nah, untuk mempercepat pertumbuhan tunas baru, bisa Anda tambahkan hormon yaitu gibrelin dan sitokinin. Nah, untuk daun kuning pepaya sendiri kembali lagi kita analisa. Jadi daun pepaya kuning itu terjadinya sebelum hujan atau setelah hujan. Nah, jadi banyak sekali yang menyangka bahwa setiap daun kuning itu virus. Tidak. Jadi daun pepaya itu, misalkan kuning, itu banyak sekali penyebabnya. Bisa pH asam, bisa terlalu banyak air, terlalu banyak nitrogen, kekurangan kalsium, terus banyak genangan di sekitar media tanam. Nah, kebanyakan kasus daun kuning yang saya perhatikan itu rata-rata kebanyakan itu dari kebun pepaya sendiri. Ketika musim hujan itu airnya itu mengalirnya itu tidak normal gitu, tidak langsung hanyut, menggenang dulu. Langsung sebagian petani juga ketika melakukan pemupukan dengan pupuk nitrogen yang kandungannya tinggi seperti ZA dan urea, kebetulan pas musim hujan, jadi menjadikan pH asam dan berlebih nitrogen. Itu tidak baik juga, jadi sifatnya membakar kepada daun tanaman sehingga daunnya kuning. Nah, berbeda dengan virus. Kalau virus kuning itu biasanya dibawa oleh kutu, jadi tidak menular sendiri, tapi ada vektor yang menyebarkan virus itu. Jadi bisa Anda analisa sendiri apakah ini karena hujan ataupun karena kebanyakan nitrogen ataupun banyak genangan air. Nah, bisa Anda cross check kembali ke kebun bagaimana gejalanya. Pertanyaan selanjutnya dari Pikar Lubis. Cara pengaplikasian dolomit ataupun kapur biar setara dengan pupuk kalsium merek Manohara dan sebagainya bagaimana? Nah, jadi perlu diketahui sendiri sahabat, jadi untuk dolomit sendiri bahan dasarnya ialah batu kapur yang diambil dari pegunungan dengan 1 hingga 2 kali proses. Dibakar, digiling sehingga menjadi butiran rupa-rupa mesnya, atau mes itu tingkat halusnya. Ada yang 100, ada yang 150 ataupun 200, tapi sebagian besar rata-rata 100 sampai 150 mesnya. Nah, untuk pupuk kalsium yang 1 kiloan, Manohara ataupun Kalsirgro ataupun lainnya, itu sama, bahan dasarnya dari batu alam juga. Cuman yang kemasan 1 kilo itu dengan proses yang sedemikian bertahap lagi. Maksudnya ketika diproses itu ditambahkan bahan lain seperti zeolit dan boron untuk menyeimbangkan antara unsur hara kalsium, magnesium, dan silika dan boron gitu. Jadi beberapa racikan diformulasi oleh pabrik tertentu. Jadi diberikan lagi tambahan batu alam sehingga menyeimbangkan daripada nutrisi lebih halus lagi. Rata-rata yang kemasan 1 kilo itu mesnya kurang lebih di atas 2.500, sehingga pupuk tersebut ketika diaplikasikan yang pertama mudah diserap, yang pastinya
tidak panas, terus ada tambahan unsur lain sehingga mudah diserap tanaman. Jadi kalau untuk bagaimana aplikasi dolomit supaya seimbang setara dengan manohara, tidak akan pernah setara karena susunan daripada unsur haranya berbeda. Yang pertama, dolomit jatuhnya dia sebagai pembenah tanah karena prosesnya hanya digiling atau dibakar sehingga masih terbilang mentah gitu, kapur mentah. Nah, untuk kalsium sendiri yang kemasan 1 kilo sudah beberapa proses sehingga menghasilkan pupuk kalsium yang lebih halus ataupun mudah diserap. Memang diformulasi dikhususkan untuk tanaman. Jadi dolomit sendiri jatuhnya untuk tanah, pembenah tanah atau menaikkan pH tanah, menjaga kestabilan tanah. Nah, untuk kalsium sendiri yang kemasan 1 kg itu dikhususkan formulasinya untuk tanaman. Langsung untuk tanaman, bisa untuk proses masa pertumbuhan, memperkuat jaringan akar, lalu bisa untuk memaksimalkan masa pembungaan, pembuahan, begitu. Jadi untuk dolomit dan kalsium sendiri itu sasarannya berbeda karena memang kandungannya pun berbeda. Jadi hematnya karena pupuk kalsium 1 kg itu memang sederhana sebetulnya dosisnya. 1 kg itu dilarutkan ke air 100 liter atau 200 liter bisa untuk tanaman 200 sampai 300 pohon. Sangat irit gitu. Nah, untuk yang terakhir ini pertanyaan dari Imam Muslim. Dari Imam Muslim, lahan yang sudah terkena pucuk kuning apa masih bisa ditanami pepaya kembali? Dan cara mensterilkan tanah agar terbebas dari jamur yang menakutkan. Saya trauma terhadap penyakit pucuk kuning pada pepaya, mohon dijawab. Nah, jadi untuk masalah ini mungkin akan kami jawab sesuai dengan pengalaman di lapangan dan ilmu yang kami pelajari. Nah, untuk pucuk kuning sendiri ataupun virus ya, bila mana suatu populasi ataupun varietas sudah terinfeksi virus, tidak hanya pepaya, mau terong, mau cabai, mau jagung, misalkan sudah terinfeksi yang namanya virus, dan rata-rata daerah yang terkena wabah penyakit virus kuning atau bulai, itu biasanya dalam satu daerah atau satu hamparan itu sudah banyak yang menanam. Sudah mungkin puluhan atau ratusan hektar. Biasanya bila tidak ada rotasi penanaman, pasti si wabah itu akan makin menyebar. Nah, contohnya hematnya gitu ketika di padi. Ketika 1 kali musim panen kita tanam lagi padi, mungkin 2 kali 3 kali tidak akan bermasalah, tapi jika 4-5 ke sana, yang pertama hama itu berpotensi tidak putus siklusnya, yang kedua penyakitnya tidak putus siklusnya. Nah, jadi perlu diadakan yang namanya rotasi tanaman. Kalau standar SOP-nya itu sesuai anjuran dari pertanian itu KDBU. Jadi KDBU itu yang pertama tanaman kacang-kacangan, tanaman daun, tanaman buah, lalu umbi. Jadi 4 rotasi per 1 kali musim. Nah, untuk pepaya sendiri perlu yang namanya rotasi. Jika memang di daerahnya sudah banyak yang menanam pepaya, perlu diadakan yang namanya kelompok petani pepaya supaya lebih kompak gitu. Jadi masa tanam kapan, masa panen kapan. Jadi jangan sampai masing-masing. Nah, ini yang menjadi kendala di lapangan ketika menanam masing-masing, yang satu tanam ini, yang satu tanam ini, tidak akan serempak. Dalam pengendaliannya pun akan kesulitan petani itu sendiri. Jadi standarnya jika daerah tersebut sudah terinfeksi yang namanya wabah penyakit kuning atau virus kuning, itu baiknya dihentikan dulu selama 1 musim penanaman pepaya, yaitu kurang lebih 6 bulan ataupun 7 bulan. Paling sebentar itu 1 musim. Nah, Anda ganti dulu dengan tanaman yang cendawan penyakitnya atau hamanya tidak sama. Contohnya bisa Anda tanam dengan kacang-kacangan, dengan sayur dulu sampai 6 bulan habis, baru bisa Anda tanami pepaya kembali. Jadi misalkan Anda sudah pepaya, Anda ganti dengan cabai, itu sama saja karena penyakitnya sama, bulainya sama, hamanya sama. Jadi kalau rotasi itu mencari
hama atau penyakitnya yang berbeda. Jadi perlu adanya rotasi tanaman. Nah, untuk mensterilkan tanah agar terbebas dari jamur, itu kuncinya ada di pengolahan tanah. Jadi untuk pengolahan tanah sendiri, bagusnya untuk mensterilkan daripada penyakit yang ada dalam tanah itu baiknya dibajak, digemburkan supaya sirkulasi tanah itu terbuka, pori-pori tanah terbuka. Lalu Anda taburkan kapur pertanian, baik dolomit. Terus ada terobosan baru yang menganjurkan zeolit. Jadi dolomit, zeolit Anda taburkan secara merata di jalur penanaman. Lalu Anda biarkan selama kurang lebih 1 hingga 2 minggu. Nah, untuk setelah dibiarkan menabur dolomit, Anda taburkan pupuk organik dengan agensi hayati baik trichoderma ataupun PGPR. Lalu Anda biarkan lagi selama kurang lebih 1 minggu. Nah, untuk tahap ketiga, di minggu ketiga tabur lagi dolomit dan zeolit. Nah, setelah itu bisa Anda memastikan bahwa tanah tersebut terbebas daripada patogen yang dikhawatirkan menyerang akar. Jadi seperti itu untuk menangani atau mensiasati supaya media tanam itu steril, karena kita ketahui sendiri penyakit ataupun patogen dalam tanah itu menyukai pH asam, terus tanah becek, dan tanah padat. Jadi Anda usahakan supaya tanah itu tidak padat, tanah itu tidak banyak genangan air, tanah itu pH-nya normal. Maka dengan otomatis cendawan penyakit dalam tanah itu akan tertekan. Nah, seperti itu sahabat. Jadi untuk sementara kami bisa menjawab 5 pertanyaan dulu sahabat. Terima kasih untuk sahabat yang sudah mengajukan pertanyaan, dan kami jawab sesuai dengan kemampuan kami dan pengalaman yang kami alami. Kurang dan salahnya mohon dimaklumi dan mohon dikritik dan ditambahkan. Sampai jumpa kembali di lain kesempatan atau di video selanjutnya bersama kami Ade Petani Indonesia.